Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap kalian baik-baik semuanya, sehat selalu jaga kebersihan, dan semangat belajar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mata pelajaran komunikasi bisnis. Di pertemuan yang pertama, kita akan belajar mengenai menerapkan komunikasi bisnis dan melakukan komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Istilah komunikasi, menurut Oxford Dictionary of English, itu berasal dari bahasa Latin atau komunis yang berarti sama. Akar kata komunikasi lainnya itu adalah komuniko, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama, atau di dalam bahasa Inggrisnya make to common atau berbagi, to share. Jadi sebuah komunikasi itu bisa terjadi apabila di situ ada kesamaan pemahaman di antara si komunikator maupun si komunikan. Siapa si komunikator itu? Si komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, dan si komunikan itu adalah si penerima pesan. Jadi komunikasi bisa berjalan, bisa terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Jadi komunikasi itu disebut efektif bila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Jadi pengertian komunikasi secara umum itu adalah aktivitas penyampaian pesan, informasi, ide, gagasan, pemikiran secara lisan berbicara, tulisan menulis, dan sinyal atau visual. Terus kemudian adapun mengenai pengertian bisnis dapat diungkapkan sebagai segala kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan. Jadi itu pengertian komunikasi dan bisnis. Di sini pada dasarnya bentuk komunikasi bisnis itu terbagi di dalam dua bentuk, yaitu ada bentuk komunikasi verbal dan ada bentuk komunikasi non-verbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Jadi kalau komunikasi verbal itu adalah salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain dengan cara tertulis atau lisan. Jadi contohnya seperti penyampaian pesan melalui surat, terus kemudian memo melalui HP. Nah itu termasuk bentuk komunikasi secara verbal. Jadi verbal itu penyampaian pesan dengan lisan dan tulisan. Jadi contohnya seperti surat menyurat, terus kemudian menyampaikan presentasi, terus kemudian video conference, itu termasuk komunikasi dalam bentuk verbal. Terus kemudian bentuk komunikasi yang kedua selain verbal ada bentuk komunikasi non-verbal. Kalau komunikasi non-verbal itu biasanya bentuk komunikasinya berupa isyarat atau gerakan, gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Nah, contohnya seperti membuang muka, itu tanpa tulisan, tanpa lisan, tapi hanya gerak saja. Itu termasuk komunikasi non-verbal. Menggelengkan kepala, itu juga termasuk gerakan tubuh. Itu termasuk dalam bentuk komunikasi non-verbal. Oke, kita lanjut. Terus kemudian jenis-jenis komunikasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan aliran informasi, dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu apa? Biasanya komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk merespon atau memberikan tanggapan. Nah, contohnya seperti video ini, ini merupakan salah satu contoh
jenis komunikasi satu arah. Yang berbicara, yang menyampaikan pesan hanya komunikator, kemudian tidak ada feedback atau timbal balik dari komunikan. Terus yang kedua, ada komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah itu biasanya berlangsung dari dua arah dan bersifat timbal balik. Ya, antara si pengirim pesan dan si penerima pesan ini melakukan kegiatan komunikasi. Ya, si pengirim pesan menyampaikan pesannya, kemudian si penerima pesan melakukan balasan atau feedback atau timbal balik. Itu termasuk jenis komunikasi dua arah. Terus jenis komunikasi yang kedua, kalau berdasarkan perilaku, ada komunikasi formal dan ada komunikasi informal atau non formal. Kalau komunikasi formal itu biasanya terjadi dengan persetujuan resmi organisasi. Ya. Informal beda sama formal. Biasanya jenis komunikasi informal itu biasanya antar individu yang pada umumnya terjadi di suatu organisasi, ya, tanpa persetujuan organisasi, biasanya secara informal. Terus jenis komunikasi yang ketiga itu ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup, ada komunikasi internal dan ada komunikasi eksternal. Kalau komunikasi internal itu komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi itu sendiri, di dalam perusahaan, di dalam organisasi melakukan kegiatan komunikasi, itu termasuk komunikasi internal. Kalau satu orang dengan orang lain melakukan suatu komunikasi di dalam perusahaan, di dalam suatu organisasi, itu termasuk komunikasi internal. Kalau komunikasi eksternal itu biasanya berhubungan di luar perusahaan dengan perusahaan lain, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Kalau internal hanya di dalam saja, kalau eksternal berarti hubungannya, komunikasinya dengan pihak lain atau perusahaan lain. Dalam kegiatan komunikasi itu bisa terjadi, ya, bisa berjalan sesuai tujuan kalau ada unsur-unsur komunikasi. Jadi unsur-unsur komunikasi itu adalah komponen yang melakukan kegiatan komunikasi. Ya, antara satu dan lainnya itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, dalam kegiatan komunikasi itu harus ada komunikator atau si pengirim pesan. Ya. Yang kedua, harus ada isi pesan. Yang ketiga, harus ada komunikan atau penerima pesan. Yang keempat, ya, ketika kita melakukan komunikasi itu harus, ya, diikut sertakan yang namanya media. Media itu bisa berupa media elektronik seperti smartphone. Ya, kita bisa melakukan komunikasi melalui media telepon, smartphone, ya, terus video, tatap muka, koran, dan lain sebagainya. Itu termasuk unsur-unsur yang ada di dalam komunikasi. Yang terakhir itu ada feedback. Feedback itu adalah timbal balik atau balasan. Jadi komunikasi bisa berjalan dengan baik kalau ada timbal balik dari komunikan. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam proses komunikasi. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.